Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita masih membahas tentang jenis-jenis noun atau kata benda. Jenis noun yang akan kita bahas kali ini adalah common noun, proper noun, dan collective noun. Kita mulai dari common noun terlebih dahulu. Menurut bahasa, common artinya adalah umum atau general. Jadi, yang dimaksud dengan common noun adalah nama benda, nama orang, nama tempat, dan kata benda yang lainnya yang masih bersifat umum atau belum disebutkan secara spesifik. Karena sifatnya yang masih umum atau belum dijelaskan secara spesifik, maka common noun ini tidak ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada awal hurufnya, kecuali kata tersebut ditulis pada awal kalimat. Nah, daripada kita pusing-pusing, mending langsung aja kita lihat contohnya. Nah, ini adalah serangkaian contoh dari common noun. Ada city, month, girl, country, man, and car. Jadi, contoh-contoh di atas ini tuh sifatnya masih umum. Emang yang dimaksud masih umum itu apa sih? Maksudnya adalah seperti city. Kita tahu city itu adalah kota, artinya kota. Ya. Jadi kita tahu nih, city itu artinya kota. Tapi maksudnya tuh kota apa? Kita masih belum tahu kota yang dimaksud tuh apa. Apakah kota Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, atau kota apa gitu kan? Kita masih belum tahu pasti kota yang dimaksud tuh apa. Begitu juga month atau bulan. Bulan yang dimaksud di sini tuh apakah bulan Januari, Februari, Maret, April, atau bulan apa? Masih belum jelas tuh bulannya. Kemudian girl. Girl itu artinya cewek kan? Tapi kita masih belum tahu tuh cewek yang mana yang dimaksud. Yang dimaksudnya itu cewek tuh siapa? Apakah Maimunah, Zubaidah, atau Karomlah yang dimaksud? Jadi kita belum tahu nih cewek mana yang dimaksud. Lalu ada country atau negara. Jika disebut negara, kita masih bertanya-tanya negara apa yang dimaksud? Indonesia kah? India kah? Jepang kah? Belanda kah? Atau yang lainnya? Masih belum jelas gitu. Lalu selanjutnya ada man atau pria. Yang terlintas di pikiran kita apakah Mr. Jundi, Mr. Atin, Mr. Adi, Mr. Rama, atau Mr. Natumin yang dimaksud? Masih belum jelas nih pria tampan mana yang dimaksud. Lalu contoh yang terakhir adalah car atau mobil. Misalnya, ada saudara kita cerita kalau dia baru aja beli mobil. Pasti kita akan bertanya, mobil apa yang dibeli? Kecuali jika orang tersebut bilangnya dia baru aja beli Innova. Maka kita udah langsung tahu bahwa yang dibeli adalah sebuah mobil. Nah, karena sifatnya yang masih umum, maka huruf pertama pada kata tersebut tidak ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya adalah proper noun. Proper noun adalah kebalikan dari common noun. Jika common noun adalah kata benda umum yang belum spesifik, maka proper noun adalah kata benda yang sudah spesifik atau sudah disebut dengan jelas kata benda itu apa. Seperti contoh, Bekasi yang merupakan nama kota. Ada November untuk nama bulan, ada Cindy untuk nama cewek, ada Indonesia untuk nama negara, Budi untuk nama pria, dan Innova untuk nama mobil. Karena proper noun ini sifatnya spesifik atau sudah jelas, maka harus ditulis menggunakan huruf kapital pada awal huruf katanya, dimanapun posisinya berada. Mau di awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat pun, kita ini wajib tulis menggunakan huruf kapital pada awal huruf katanya. Jadi kesimpulannya adalah common noun merupakan kata benda yang masih umum atau belum spesifik penyebutannya dan tidak menggunakan huruf kapital pada awal huruf katanya. Sedangkan proper noun adalah kata benda yang sudah jelas penyebutannya atau spesifik dan wajib menggunakan huruf kapital pada awal huruf katanya. Berikut ini adalah contoh kalimat dari common noun dan proper noun. Nah, bisa kita lihat contoh kalimat common noun ini. He will go to a bookstore to buy some books tomorrow.
artinya adalah dia akan pergi ke toko buku untuk membeli beberapa buku besok. Nah, karena tujuannya masih belum jelas toko buku mana yang akan dia datangi, maka bookstore ini tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Kecuali dia bilangnya begini nih, he will go to Gramedia to buy some books tomorrow. Maka Gramedia ini ditulis menggunakan huruf kapital karena toko bukunya sudah jelas yang mana. Lalu contoh selanjutnya adalah I live in Bekasi, Indonesia. Saya tinggal di Bekasi, Indonesia. Di sini kata Bekasi dan Indonesia ditulis menggunakan huruf kapital pada awal hurufnya. Kenapa demikian? Karena kota tersebut sudah jelas keberadaannya dan spesifik. Kecuali dia bilang, I live in a city in Indonesia. Maka kata city tersebut tidak ditulis menggunakan huruf kapital karena kotanya belum jelas atau tidak spesifik. Selanjutnya adalah collective noun. Collective noun adalah kata benda yang mana kata tersebut mengacu pada nama kelompok atau kumpulan. Misalnya seperti sekumpulan saudara disebut keluarga atau family. Sekumpulan penonton atau hadirin disebutnya audience. Nah, dan lain-lain contohnya. Kemudian collective noun ini kita bagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, group of people seperti audience atau hadirin, family atau keluarga, society atau masyarakat, team atau grup, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah group of animals seperti herd, flock, swarm, pack, dan lain-lain. Ini semua nih memiliki arti sekelompok atau sekawanan. Kemudian yang terakhir adalah group of things seperti bunch, kelompok atau ikat, bucket atau ember, faculty atau fakultas, company atau perusahaan, dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah contoh kalimat dari collective noun. Sekian video pembahasan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dengan mudah dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Bye!